Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam untuk sobat-sobat kaum muda dan juga sobat-sobat pejuang spiritualitas dalam iman Kristus. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya, Nevananda, akan menjelaskan tentang apa itu Frater CMM. Ya, Frater CMM ini adalah sebuah frater, ordo frater yang sangat menjalankan tentang spiritualitas dan juga dedikasi yang tinggi. Next. Identitas Frater CMM adalah seorang biarawan dengan komitmen mendalam terhadap ajaran gereja Katolik dan pelayanan komunitas. Identitasnya mencerminkan dedikasinya seumur hidup untuk menjalankan nilai-nilai religius, kebijaksanaan, dan kerendahan hati. Selanjutnya, misi inti. Misi inti dari ordo ini adalah yang pertama, yang paling jelas adalah pelayanan spiritual. Pelayanan spiritual ini adalah bentuk dari pembimbingan, dedikasi untuk sesama melalui doa, melalui puji-pujian kepada Tuhan, dan juga sakramen yang penuh dengan ketulusan. Yang kedua, ada pendidikan iman. Ordo Frater CMM ini juga sangat mengedepankan tentang pendidikan dengan kaum muda dan juga sesama gitu ya. Dengan mengajarkan nilai-nilai Injil dan juga mewartakan kebahagiaan dari Kristus sendiri. Yang ketiga, memiliki misi inti pelayanan kasih. Nah, Frater CMM ini juga memiliki semangat dan spirit yang mendalam tentang pelayanan kepada sesama, pelayanan kepada kaum-kaum yang terpencil, kaum-kaum difabel seperti itu. Jadi memang pelayanannya terhadap kaum-kaum yang mungkin dianggap tersingkir. Selanjutnya ada sejarah. Sejarahnya, Frater CMM ini berdiri pada tanggal 25 Agustus 1844 di Tilburg dan didirikan oleh Monsignor Johannes Schwitzen. Ini adalah uskup dan bos dari Belanda. Nah, tujuan awalnya Frater CMM dibuat adalah untuk mengangkat martabat kemanusiaan dan taraf hidup umat Katolik yang mengalami kemiskinan dan penindasan. Dan ya, di sini tujuan awalnya sangat-sangat jelas, yaitu tentang pelayanan kasih, teman-teman. Pelayanan kasih pada sesama, pada yang tersingkirkan begitu. Terus kedatangan di Indonesia ini pertama kalinya datang di Padang, teman-teman, Sumatera Barat pada tanggal 21 Mei 1923 atas undangan untuk berkarya di bidang pendidikan. Nah, di sini sudah mulai jelas ya bahwa Frater CMM ini memang tadi itu ya, mengedepankan kaum-kaum yang tersingkir dan juga pendidikan kepada kaum-kaum muda juga gitu. Selanjutnya ada spiritualitas. Nah, spiritualitas ini yang utama, yang sangat melekat adalah belas kasih, namanya belas kasih kepada sesama. Terus ada sikap hidup. Nah, sikap hidupnya ini juga sangat mencerminkan tentang simpati dan empati gitu ya. Tidak hanya tergerak oleh hati, tapi langsung melakukan dengan aksi gitu ya. Terus ada komitmen utama. Nah, komitmen utamanya yang ini untuk miskin dan rentan atau tersingkirkan. Nah, inspirasi utamanya juga Yesus Kristus tentunya ya, sebagai pedoman hidup untuk berbelas kasih kepada sesama gitu. Dan juga Maria, Bunda Allah ini sebagai pelindungan dan teladan dalam hal kebaikan, kelembutan, kebijaksanaan, dan juga kasih sayang begitu. Tentunya untuk persaudaraan juga Frater CMM ini sangat menghidupi tentang kelekatan dan solidaritas komunitas gitu ya, secara komunal secara komunal kepada sesama. Dan yang terakhir, Frater CMM ini memiliki inspirator atau sebagai artisnya yang diinspirasikan itu yaitu Santo Vincentius Ao Paulo, karena memang Santo Vincentius Ao Paulo ini hadir langsung di tengah kaum miskin gitu ya.
karya-karyanya. Oke, karya-karya dari Frater CMM ini antara lain ada di pendidikan yang utama, jelas. Frater CMM ini memang sudah banyak sudah banyak track recordnya di bidang pendidikan, di bidang edukasi, begitulah ya. Selanjutnya ada pelayanan sosial. Seperti yang sudah saya bilang tadi, memang Ordo ini juga mengutamakan tentang pelayanan sosial kepada sesama dan juga anak-anak yang membutuhkan pendidikan yang berkualitas, dan juga membangun sekolah seperti itu ya. Terus ada perkembangan kaum muda. Jadi dengan mereka itu berelasi, dengan mereka itu memberikan edukasi kepada kaum muda, itu juga sebagai pembimbingan untuk perkembangan secara moral, secara etika kepada kaum muda, terkhususnya kaum muda iman Katolik gitu ya. Selanjutnya fakta menarik nih. Fakta menarik dari Ordo CMM ini adalah mereka tuh sangat berfokus pada pendidikan, terutama anak-anak tunanetra dan tunarungu. Nah, jadi mereka tuh memang ya begitu itu, sangat mengutamakan yang kurang begitu ya. Jadi mereka sering melakukan edukasi, melakukan peran sosial pada orang-orang tunanetra dan tunarungu ini gitu. Selanjutnya, makna hidup bagiku. Ini adalah poin terakhir. Singkat saja sebenarnya, makna hidup bagiku dari Ordo ini adalah aku melihat tentang bagaimana kita sebagai manusia itu tidak hanya tergerak oleh hati, namun kita juga harus tergerak oleh aksi kepada sesama. Tidak hanya memikirkan baik dan buruk, tapi kita harus memikirkan bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain gitu ya, selagi itu bisa menjadikan sebuah situasi yang baik pada sesama begitu. Dan yang saya ambil sangat kuat itu adalah tentang bagaimana bisa melayani sesama dengan ikhlas, dengan ketulusan begitu ya. Jadi ya mungkin itu saja dari saya, Nevan. Terima kasih sudah mendengarkan tentang apa yang saya jelaskan tadi tentang Ordo Frater CMM ya. Terima kasih. Et Maerem Dei Gloriam. Berkat dalam.